selanjutnya pertanyaan panelis untuk calon Bupati nomor urut 3. Kami persilahkan kepada panelis Bapak Dr. Nur Hamzah MPD untuk mengambil subtema yang tersedia di dalam fishbowl, ditunjukkan kepada audiens dan moderator. Tolong dibacakan. Baik. Subtema yang dipilih adalah menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten kota dan provinsi dengan nasional. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada panelis Ibu Dr. Mira Delima Asikin MMR SPPD untuk mengambil kode amplop soal yang tersedia dalam fishbowl kemudian menunjukkan kepada audien dan moderator. Kode A yang sudah terambil. Soal masih tersegel, artinya masih terjaga kerahasiaannya. Keselarasan, keterpaduan, dan sinergi dalam rencana pembangunan daerah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat yang berorientasi kolaborasi sangatlah penting. Oleh karena itu, sinkronisasi antara rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN dan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Jika paslon kelak terpilih menjadi Bupati, Wakil Bupati Ketapang periode 2024-2029. Langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan untuk menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2025-2029 yang selaras dan terpadu dengan pemerintah provinsi dan nasional? Kami silakan calon Bupati nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah tentu memang harus disinergikan dengan rencana pembangunan tingkat provinsi dan pusat. Apa yang sudah direncanakan sebelumnya bahwa dokumen pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045 itu sudah disusun pada pemerintahan sebelumnya. Tentu kami akan mensinergikan dengan menyesuaikan dengan visi dan misi Ketapang Betuah. Tidak mungkin selama ini yang diberitakan kalau seandainya Junai Prapto jadi bupati katanya akan mengesampingkan program-program yang sudah ada. Nah, ini hal yang tidak benar. Jadi kami mohon juga pada kesempatan yang berbahagia ini seluruh masyarakat Ketapang agar mengerti dan memahami bahwa dokumen-dokumen yang sudah disusun oleh pemerintah sebelumnya tentu akan kita laksanakan disesuaikan dengan visi misi yang kami buat untuk ke depan kita menjadikan Ketapang Betuah. Terkait pembangunan infrastruktur, tentu kita punya anggota DPRD provinsi, kita punya anggota DPR RI, dan pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur adalah merupakan kepanjangan pemerintah pusat, tempat kita koordinasi dan asistensi terkait penganggaran, bahwa anggaran yang diketok palu bersama antara bupati dan DPRD tentu harus diasistensi di tingkat provinsi. Selanjutnya juga bahwa provinsi dalam hal ini terkait kewenangan jalan-jalan provinsi yang ada di Kabupaten Ketapang harus kita sama-sama selesaikan, harus kita duduk sama-sama. Yang mana kewajiban kita yang harus kita bantu terkait misalkan jalan Pesaguan Kendawangan, terkait desa Sungai Nanjung. Itu memang jalan provinsi, tapi seharusnya sebagai kepala daerah harusnya kita prioritaskan penanganan walaupun itu kewenangan provinsi. Hal seperti inilah yang harus kita jadikan prioritas. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Selanjutnya kami persilahkan calon Bupati nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari calon Bupati nomor urut 3
Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak berbicara. Baik, terima kasih Pak Junaidi dan Pak Prapto. Sebenarnya kata kunci untuk menselaraskan program antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional, itulah yang disebut dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Setiap bupati, wakil bupati terpilih paling lama 6 bulan itu sudah menyusun RPJMD. Sebenarnya apa yang dijelaskan tadi itu lebih kepada teknis, mau mengerjakan sesuatu, sementara menyelaraskan program itu adalah yang berkaitan dengan dokumen RPJMD, baik itu kabupaten maupun provinsi. Kalau di nasional itu disebut dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah sebenarnya Bapak Ibu termasuk Pak Junai, pilkada serentak itu tujuannya adalah untuk menselaraskan dokumen-dokumen supaya masa kerjanya itu sama. Hari ini kan sama nih, bupati terpilih sama nanti, paling beda berapa hari dilantik dengan gubernur. Presiden sudah terpilih, jadi harusnya menjelaskan itu menurut kami seperti itu lebih penjelasan kepada menjalankan pekerjaan-pekerjaan ketika dokumen itu sudah ada. Waktunya. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan calon bupati nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari calon bupati nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, Bang Junai, saya hanya mau menggali saja karena memang kita harus memiliki korelasi atau sinkronisasi antara program-program prioritas di pemerintah pusat dengan provinsi hingga kepada kabupaten. Nah, saya hanya mau menggali program yang mana yang sudah sinkron di pemerintah pusat yang sudah diterjemahkan oleh visi misi Pak Junai dan Pak Prapto di dalam visi misi yang ada sekarang dan mana yang kira-kira belum, gitu kan? Tentunya pasti sudah mempelajari mana yang menjadi arah kebijakan pemerintah pusat yang sudah kita tuangkan di dalam visi misi Pak Junai Prapto sekarang. Sehingga tidak terlalu besar nanti kita harus merubah RPJMD gitu. Nah tadi Pak Farhan sampaikan, pedoman kita nanti dituangkan dalam RPJMD. Nah kalau terlalu besar perbedaannya saya kira nanti akan repot di dalam kita melakukan pembahasan maupun nanti penyusunan draft di RPJMD. Terima kasih Pak Junai, silakan. Masih ada waktu? Cukup. Berikutnya kami persilahkan kepada calon bupati nomor urut 3 untuk menanggapi respon dari calon bupati nomor urut 1 dan calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara. Baik, terima kasih. Jadi Pak Farhan, saya terima kasih kalau Pak Farhan katakan tadi kata kuncinya RPJMD. RPJMD ini kan dokumen yang sudah disusun sekali lagi. Kita juga punya dokumennya. Yang paling penting sebenarnya adalah koordinasi. Koordinasi ini terkait hubungan. Apa yang disampaikan tadi sekaligus Bang Alek tadi, paslon nomor 2, saya pikir itu lebih tepat terkait sinkronisasi program yang sudah kita susun dengan program yang ada disusun oleh tingkat provinsi maupun pusat. Jadi sebenarnya dua-duanya ada masukan yang baik. Dan kami juga menyusun program itu tidak asal-asalan. Ketika kita sampaikan kepada KPU, tentu dokumen sudah memenuhi persyaratan. Bahwa RPJMD yang kita bikin tentu bersesuaian dengan RPJPD daerah Kabupaten Ketapang yang seperti saya sampaikan 2025-2045 itu sudah kita sinkronkan dengan visi misi Ketapang Betuah. Terima kasih. Waktunya habis, silahkan berikan aplaus kepada calon bupati yang sudah memberikan jawaban. Baik, hadirin yang kami hormati, demikian kita telah saksikan segmen kedua dari debat publik antar pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Ketapang tahun 2024.